Barayakita.com. Barayakita.com. Saatnya enjoy. Saatnya enjoy. Pesan enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Baraya? Hari ini mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat tentunya di kesempatan hari ini ya. Kembali lagi saya Aka Ahmad hadir menemani Baraya semua ya, yang menyaksikan tayangan Penjoy melalui streaming ya, ataupun juga melalui Facebook. Ini selamat pagi saya ucapkan. Tentunya kembali di program kesayangan kita di Penjoy Pesan Enjoy ya, yang disiarkan dari radio streaming Baraya, berita positif dan inspiratif langsung dari Jalan Peta 168E Bandung. Seperti biasa di kesempatan siang ini ini udah siang ya karena udah jam 10 lewat. Nah, seperti biasa selama tayangan Penjoy, saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh narasumber yang akan menjawab seluruh pertanyaan saya ataupun juga pertanyaan dari Baraya ya, ataupun juga nanti ada beberapa penjelasan mengenai tema. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah stop atau jangan juniper. Apa sih juniper itu? Sebelum nanti dijelaskan lebih lanjut, saya sapa dulu Ustadz Deden Nugraha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini ada yang beda lagi nih. Beda lagi apa? Kalau kemarin udah ininya apa? Bulu-bulunya udah banyak banget, sekarang udah dicukur nih kayaknya. Udah nyinyir ya, ini nyinyir ya? Bukan. Bukan dong, beda kalau nyinyir. Oh, beda ya. Kalau ini apa namanya? Bercanda ya. Nah, nanti kita akan membahas nih Baraya, apa bedanya nyinyir sama bercanda? Karena terkadang agak-agak mirip gitu. Bener gak? Maksudnya tuh kayak kamu nyinyir, dan saya mah bercanda gitu, gak serius. Nah, jadi nanti Ustadz Deden akan menjelaskan lebih lanjut mengenai juniper. Pertama kali dapat dapat tema, aku pikir Jennifer. Tahu nggak Jennifer? Apa tuh Jennifer? Jeruk nipis peras. Seger ya? Seger siaran banget gini ya, jeruk ya, nipis peras, pakai es lagi ya. Asik, mantap. Oke, Baraya yang menyaksikan melalui Facebook ini silakan di Baraya Kita, gak pakai spasi ya, B dan K-nya huruf besar, Baraya Kita. Mangga silakan ya, bisa langsung nanti komentar ya, karena ini kita visual juga di Facebook ya, jadi silakan bisa langsung komentar di bawah, atau kalau malu komentar mau nanya yang agak-agak pribadi bisa kirim pesan ya. Boleh Ya, ataupun juga misalnya mau WA boleh ya, langsung WA 089 8198 3232. Dan tentunya acara ini disupport oleh PT Jabar Maya dan juga Arkis Design ya. Oke, langsung aja kalau gitu kita ke topik hari ini, yaitu mengenai juniper. Itu apa udah? Julid, nyinyir, baper. Oke, dan Aka bakalan bahas satu-satu aja dulu ya. Boleh. Oke. Dari pertama adalah julid ya. Julid ini kalau misalkannya sekarang ini terkadang udah rasa kejulitan itu ditumpah ruahkan dituangkan dalam kata-kata di media sosial biasanya. Iya. Nah, sebetulnya kalau misalkannya kita sebagai seorang muslimin ya, yang baik mengenai julid ini, apakah memang sifat julid ini adalah kategorinya pelanggaran berat atau memang biasa-biasa, dan bagaimana di dalam Al-Quran sendiri memandang persoalan ini seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah. Kembali Allah memperkenankan, memberikan kesempatan untuk kami bisa menyapa Baraya kita ya di program Penjoy, Pesan Enjoy.
pesan enjoy. Jadi kita enjoy aja ya menyampaikan. Anda juga menyimaknya. Betul. Tadi sudah diawali oleh Aka mengenai tema yang akan dibahas. Stop Juniper, stop julid nyinyir baper. Baraya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, manusia itu makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai kelebihan, yaitu akal dan hati. Akal digunakan untuk berpikir dan berkembang, sedangkan hati fungsinya adalah untuk merasakan dan menjaga akhlak seseorang. Kalau kita perhatikan dalam Islam, hati seseorang menjadi penentu akhlaknya. Apabila seseorang memiliki hati yang bersih, hati yang baik, maka akhlaknya juga pasti baik. Sebaliknya, apabila seseorang memiliki hati yang buruk, maka akhlak pun pasti akan buruk. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Itulah pesan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Nah, akhlak dalam Islam kita tahu bersama terbagi menjadi dua. Ada akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Dan salah satu dari akhlak tercela adalah sifat julid, iri, dengki, ya, hasad atau hasud. Ini adalah sifat yang tercela. Kata hasud ataupun kata hasad jelas berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah iri hati atau dengki. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Sunda apa ya? Panasan gitu. Panasan gitu ya. Oke. Atau mungkin naon Kak? SMS senang melihat orang lain. SMS susah melihat orang lain. melihat orang lain susah, Nah, itu. susah melihat orang lain senang. senang. Ini pertanda orang iri, pertanda orang julid itu adalah ketika teman kita sukses, ketika teman kita berhasil, punya kelebihan yang oleh Allah Subhanahu wa taala karuniakan, misalkan berupa harta, lantas ada perasaan gak senang dari diri kita, berarti kita punya penyakit hati. Namanya julid, iri hati. Ketika teman kita, saudara kita, siapapun itu, kemudian diberikan kesusahan, dikasih musibah, usahanya hancur gitu kan, pailit, kemudian udah gulung tikar lah Kak usahanya. Lantas kita senang, bahagia, alhamdulillah. Maka itulah ciri tanda bahwasanya kita memiliki penyakit hati yang disebut, salah satu penyakit hati itu adalah julid, yakni iri, dengki. Nah ini jelas akhlak yang sangat tercela, akhlak yang buruk. Dan kalau kita perhatikan dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ini hadisnya riwayat Abu Daud. Kata Rasulullah, jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ngeri ya Kak ya, kita sudah berlelah-lelah, kita sudah capek baraya melakukan kebaikan, amal soleh, tapi sayang amal soleh itu menjadi terhapus, menjadi rusak, seperti seperti api yang memakan kayu bakar, disebabkan oleh adanya penyakit hati yang disebut dengan hasad. Ada hasad, ada ghibtoh. Kalau hasad itu tadi, jadi ada keinginan, ada kemauan, adanya perasaan bahagia, happy ketika nikmat dari orang lain itu hilang pada dirinya. Sedangkan ghibtoh adalah perasaan bahagia, senang kalau orang lain senang. Perasaan bahagia ketika melihat saudara kita sukses, berhasil, itu adalah ghibtoh. Kalau ghibtoh termasuk perbuatan yang baik, harus kita harus ada pada diri kita. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, la hasada illa fitnatain, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hasad, melainkan pada dua hal. Kalau dua hal ini diperbolehkan, diperkenankan baraya. Pertama adalah irinya seseorang, yakni seorang yang diberikan oleh Allah harta, lantas harta tersebut dia manfaatkan, dia belanjakan pada jalan yang benar, pada jalan Allah, ya, sedekah. Fahuwa yunfikuhu. Yang kedua, iri, dengki yang diperkenankan, yang diperbolehkan adalah ketika seseorang diberikan oleh Allah ilmu dan kebijaksanaan, lantas dia melaksanakan dan mengajarkan ilmu tersebut, ini adalah iri ataupun dengki yang wajib, yang harus kita miliki.
Jadi tidak semua hasud, tidak semua iri itu dilarang. Ya, kecuali pada dua hal tadi. Dan satu lagi nih Kak, di dalam Al-Qur'an Baraya bisa buka suratnya, surat An-Nisa. Surat keempat ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasannya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jelas ya, di dalam Al-Quran juga dalam hadis Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya melarang kita untuk memiliki sifat iri hati. Oke, berarti atau julid ya. Julid kata lainnya adalah iri, Iri hati, hasud, hasad. campuran antara iri dan hasud ya. Jadi disebut julid. Jadi mulai sekarang jangan julid Anda ya. Stop. Kok Anda sih Nas? Jadi saya tersangka. Iya, maksudnya siapa aja. Siapa gitu aja ya. kan. Jadi ditanamkan dalam diri kita bahwa jangan julid, kecuali tadi termasuk give toh ya. Kalau give toh itu boleh. Boleh. Kalau misalkannya, contohnya misalkannya orang ada teman membeli rumah panas tiris. Kalau itu bukan give toh, itu hasad. namanya hasad itu. Oke, ya itu maksudnya sifat-sifat julid ini akan muncul karena memang tadi dorongannya itu kan seperti udah katakan, susah melihat orang lain senang. Dan senang melihat orang lain susah. Itu bibit-bibitnya bisa dari situ kan? Betul. Dan nanti akan nyambung juga ke ini Kak, ke gibah dan fitnah. Adanya sifat gibah dan fitnah itu biasanya berawal dari julid. Berawal dari julid, kayak tadi misalnya panas tiris dan lain-lain, lalu dia membuka media sosial kalau sekarang, gitu kan, langsung dia nulis gitu kan, pasti eta hasil pesugihan, cina gitu kan. Padahal bukan seperti itu. Misalnya dia memang punya harta yang banyak, itu dia memang berniaga, gitu kan, dia semangat berbisnis, gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau orang yang julid itu tadi kan hatinya sudah kotor ya. Dan nanti efeknya ke nyinyir ya, betul. Julid nyinyir terus. Makanya ketiga sifat ini sangat berhubungan kan? Betul. Ya, jadi dipaketkan namanya Juniper, julid, nyinyir, baper. Gimana nih kira-kira untuk Baraya yang menyimak, Baraya yang mendengarkan, udah ada pertanyaan belum ya? Ataupun misalkan ya komentar, pernah nggak dinyinyirin orang? Atau pernah malah menjadi pelaku pelaku julid gitu nyinyir. Kan, pelaku nyinyir ataupun misalkan saya tipe orang yang baper. Bagaimana supaya kita nggak baperan gitu kan, dikit-dikit baper, dikit-dikit bawa perasaan. Nah itu tuh bagaimana juga nanti kita akan bahas ya. Yang pertama tadi kita sudah membahas mengenai julid. Nah kemudian ya kita langsung, karena belum ada pertanyaan sepertinya ya di Facebook ataupun juga di WA yang menyaksikan ini untuk Baraya. Langsung nih untuk pertanyaan keduanya udah kita jelaskan satu poin aja ya. Kalau tadi julid sudah dijelaskan, kemudian yang kedua adalah nyinyir. Nah, malah ada di Instagram yang nama akunnya tuh itu. Oh iya. Lambe-lambean. Ya prinsipnya Kak, Islam itu agama yang begitu sangat mulia ya. Jadi akhlak kita tuh betul-betul harus terjaga. Kita harus memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang mahmudah. Bagaimana setiap lisan, setiap perbuatan, tingkah laku kita harus sesuai dengan koridor aturan yang ada. Karena kita diatur sama Allah dan Rasulnya. Harus mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Nah, salah satu aturan Allah dan Rasulnya adalah bagaimana Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk memiliki akhlak-akhlak terpuji. Akhlak-akhlak terpuji salah satunya adalah bagaimana kita tidak memiliki sifat iri, sifat hasud yang kategorinya umum ya, tadi yang saya sebutkan ya. Nah, ketika akhlak terpuji kemudian tidak ada pada diri seseorang, alias akhlak tercela yang dimilikinya, akhlak yang buruk yang dilakukannya, maka sungguh dia merugi. Meruginya apa? Karena kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan ini akan musnah, akan punah.
ketika seseorang melakukan julid, maka biasanya julid itu akan dilakukan dengan perbuatan yang kedua, yaitu nyinyir. Nyambung lah ya. Nyinyir, jadi nyinyir itu apa ya? Komentar lah. Komentar yang jelas, satu, tidak pada tempatnya, kedua, mengomentari hal-hal yang tidak perlu untuk dikomentari. Yang ketiga, kadang-kala ketika seseorang sudah ada perasaan julid, sudah ada iri, ya, sudah menjadi apa ya, kalau penyakit itu Kak, kronis, sudah mendarah daging, maka setiap orang ataupun setiap teman kita melakukan kebaikan, dikit-dikit dinyinyirin. Dikit-dikit dinyinyirin. Salah satu contohnya itu ya. Mana mungkin sih? Saya tahu banget tuh modalnya dia gitu kan. Dari mana dia kerja, dari mana dia punya usaha. Lantas kemudian kita nyinyirin, ya. Harusnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ketika ada teman, saudara kita yang dari sisi duniawinya, dari sisi ekonominya lebih baik dari kita, jangan dinyinyirin. Harusnya kita doakan. Sebagaimana yang disebut dalam hadis riwayat Abu Ya'la, apabila seseorang melihat dirinya, harta miliknya, atau saudaranya, sesuatu yang menarik hatinya, alias dikaguminya, maka hendaklah dia mendoakannya dengan limpahan barokah. Doakan dengan limpahan barokah. Sesungguhnya pengaruh iri adalah benar. Jadi ketika saudara kita, termasuk diri kita, mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan karunia dari Allah, maka berdoalah dengan doa keberkahan, bukan dengan nyinyir. Kalau nyinyir kan identiknya pasti negatif, Kak. Jelek kan biasanya. Itu jadi pengertian nyinyir ya. Nyinyir. Jadi betul, nyinyir bisa sebelum bahasa nyinyir. Bahasa kita apa sih nyinyir tuh ya? Sebelum nyinyir itu pasti dia itu dulu julid kan, julid dulu. Nyinyir mungkin lebih kepada aksinya. Nyinyir itu komentar lah ya. Aksinya dari karena dorongan dari julid itu tadi, betul. Timbullah nyinyir gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan dari Facebook, dari Baraya ya. Ini dari Kang Nana Sumpena di Banjaran. Assalamualaikum, Wilujeng Enjing. Udah siang ya, Wilujeng siang. Pagi menuju siang. Iya, udah pukul 10.30 ya. Pertanyaannya adalah beda gak julid sama jahil? Mungkin lebih kepada perbedaannya udah tadi yang Akak bilang gitu kan, ada orang yang selengean yang sering bercanda. Nah, beda gak julid dengan jahil? Gitu. Ya, kalau bercanda tentu diperkenankan asalkan mengikuti koridor aturan yang ada. Jadi jangan sampai juga bercanda berlebihan, ya. Bercanda yang berlebihan dengan kalimat-kalimat yang sekarang juga lagi viral ya. Kalimat-kalimat yang merendahkan orang. Bahkan kadang-kala ngeri ya, Kak. Bercanda-bercanda itu kemudian membawa-bawa nama orang tua, menjelek-jelekan nama orang tua. Itu sih baru dak kritik menuju SD-nya separar itu tah. Jadi bercandaan-bercandaan itu tidak boleh kemudian jadi menyakiti perasaan hati si orang yang dibercandain. Bukan berarti kita tidak boleh bercanda ya. Namanya hidup kan, adanya warna-warni lah ya. Nggak selalu serius ya. Sisi santainya kita, sisi sosialnya kita salah satunya adalah dengan humor, bercanda. Tapi tetap pada aturannya. Betul. Gitu ya? Tidak berlebihan. Nah, ini kalau lihat aturannya ada nggak, Ustadz? Aturannya jelas ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-11. Ini larangan memperolok-olok. Jadi boleh larangan. Jahil bercanda tapi tidak berlebihan. Jangan sampai nanti yang berlebihan ujung-ujungnya mendekati ke sifat julid gitu ya. Betul, julid. Ya, mungkin contoh yang paling simpelnya udah kadang begini nih, kita sebelum ke ayat. Salah satunya misalnya ada orang pakai sepatu misalnya, sepatu nanti disumputkan misalnya teh, tapi kan orangnya marah-marah dan lain-lain gitu kan. Ya. Itu kan sebenarnya termasuk julid, kamu mah gitu kan. Nah, misalnya seperti itu mungkin yang dimaksudkan, hari orangnya sampai kena menggerutu marah-marah itu tuh nggak baik ya. Iya, makanya kan kita juga harus tahu juga situasi. Satu, tahu situasi, dua, tidak melanggar aturan. Ya, ini kalau kita lihat itu aturannya supaya ketika kita bercanda, nah
Ini salah satu aturannya agar bercanda kita itu tidak menyakiti Betul. orang lain ya. Betul. Dan jangan ada dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Lagu wae udah. Ini di Oke, surat bangga. Al-Hujurat kalau dilihat ayat 11 ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hati-hati. Nggak boleh memperolok-olok, nggak boleh apa Kak? Memanggil dengan panggilan ataupun dengan gelar-gelar yang buruk. Sekarang kenyataannya apa yang terjadi? Atas nama humor, atas nama bercanda, kemudian hal itu jadi dilakukan. Misalkan ya maaf nih, misalkan si naon cina gitunya. Kadang bahasa-bahasa kancing coplok itu ini kan mengerikan. Misalkan maaf orang teh kulitnya teh hidung misalnya teh gitunya. Dasar si hidung. Jika non. Pokoknya penghinaan fisik gitu. Itu kan enggak boleh. Terus kadang boleh, misal kamu mah sukanya tidur misalnya. Dasar si tumorang, si tukang molor tiberang gitu. Nah, itu boleh, kan udah apa namanya? Udah parah banget gitu kan ya, melakukan hal-hal seperti itu gitu. Jadi sekarang udah jelas kan di surat Al-Hujurat tadi ayat 11 ya. Jadi kalau ada keinginan seperti, aku juga jujur sih, maksudnya bukan orang yang sempurna ya. Betul. Pernah atau gimana ya, sekarang mah udah tahu kan, udah apal gitu ya dalilnya, supaya kita tidak boleh melakukan memperolok-olokkan, menghina ya, merendahkan apalagi kalau misalkannya jadi korban, itu sakitnya tuh sampai di sini. Di sini sakitnya ya. tuh di sini. Dan kasus yang bully itu banyak yang terjadi Kak, ujungnya apa? Kematian, stres, bunuh diri gitu kan. Awalnya dari apa? Biasanya dari bercanda. Bercanda yang berlebihan. Oke, nih ada pertanyaan lagi ini sekarang di pembahasan yang kedua ya, mengenai nyinyir. Ini dari Subang Teh Ratna. Ya, sepertinya minggu kemarin juga menyimak. Luar biasa ya. Alhamdulillah ya, masih sering menyimak. Boleh Badaya ya, Anda membagikan, karena ini kan kontennya insya Allah positif dan inspiratif. Jadi silakan Anda juga bisa membagikan setiap siaran langsung kita ya ke Facebook Anda, dibagikan kembali ya, karena memang kita mah ingin berbagi kebaikan insya Allah ya untuk semuanya. Nah, ini dari Facebook dari Teh Ratna di Subang. Nyinyir itu kan perkataan. Nah, kata-kata seperti apa yang termasuk dalam kategori nyinyir nih? Udah, jadi dari kata-kata yang termasuk nyinyir itu yang bagaimana? Kata-kata atau kalimat juga mungkin ya? Ya, kata kalimat yang jelas merendahkan ya. Memperolok-olok kan tidak diperkenankan. Memanggil dengan panggilan dengan gelar-gelar yang buruk itu jelas nyinyir-nyinyir yang tidak diperkenankan. Ketika ya ini sekali lagi ya, ketika ada kenikmatan ada pada diri siapapun, apakah itu teman, punten ya, apakah itu public figure, kita nggak perlu nyinyir lah. Apalagi kalaupun mau komen ya komen dengan yang baik aja. Barakallahu fikum, masya Allah, semoga Allah berikan keberkahan ya, limpahan rahmat, kebaikan-kebaikan yang bisa kita sampaikan. Apalagi kalau sekarang yang paling parah itu banyak ya dengan tidak mengurangi rasa hormat gitu ya, gitu. Maksudnya misalkan ya ada public figure, entah itu artis atau apa gitu kan, kita padahal gak kenal juga gitu kan. Iya, betul. Dia gak berbuat salah juga. Nah, tiba-tiba dikomentarin, dinyinyirin. Itu kan ada yang ya wajar, karena kan si public figure juga manusia gitu kan. Dia menikah bukan disyukuri, bukan kita ikut senang gitu mensyukuri. Ada yang kan haters, udah nih. Bicara tentang haters and lovers. Iya. Ya gitu kan. Nah, itu tuh yang suka ujung-ujungnya teh jadi nyinyir, karena
ada istilah hatersnya itu loh gitu kan. Kalau saya mah nggak mau sih hidup disebut haters karena pembenci kan, berarti Iya, kan iya. kalau pembenci itu selalu negatif ya. Pembenci, kecuali pembencinya pembenci kemungkaran gitu kan. Gitu kan. Ini pembenci orang coba. Oh, dia mah ada pembencinya. Aduh. Itu nauzubillah ya. Tapi memang kalau ngomongin haters and lovers itu terkait juga memang dengan profil dari seseorang juga gitu kan ya itu. Ya kalau setelah mendengar ini insya Allah jadi dapat ilmu ya. Jadi kalau kita ingin kebaikan-kebaikan kita jadi tidak hangus, maka hindari julid, hindari nyinyir, udah gitu aja sih. Ketika kebaikan kita kemudian suatu saat nanti di akhirat kemudian hilang, hangus, maka bisa jadi karena sifat julid itu, sifat nyinyir yang dilakukan semenjak di dunia. Misalnya seseorang sudah melaksanakan rukun Islam sampai dengan yang kelima, tapi ternyata dia mulutnya itu adalah mulut nyinyir dan julid, itu berarti nanti dia di sana itu pertanggungjawabannya kalau merujuk kepada keterangan tersebut hangus begitu. Jadi muflis, jadi bangkrut, jadi pailit. Kan Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa sih orang yang kategorinya pailit, bangkrut? Pailit, bangkrut itu para sahabat menjawab orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar, orang yang nggak punya uang lah ya. Orang yang nggak punya harta adalah mereka yang bangkrut. Atau yang punya harta tapi lantas kemudian hartanya itu hilang, maka dialah bangkrut. Punya usaha kemudian usahanya tidak berjalan, bangkrut. Kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu adalah orang yang membunuh, orang yang merampas, mencaci, memaki dan sebagainya orang lain, sehingga kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, sholatnya, zakatnya, infaknya itu jadi hangus. Satu hangus, kedua yang lebih parahnya lagi apa? Yang akan terjadi itu ketika kebaikan-kebaikan kita sudah habis, nanti keburukan-keburukan dari orang yang kita fitnah, dari orang yang kita gibahi, dari orang yang kita injak harta martabatnya, harta atau hak? Apanya? Hak martabat. Martabat? Martabat seseorang kemudian kita injak-injak gitu kan kehormatannya, maka keburukannya itu akan dilimpahkan kepada kita yang melakukan yang melakukan fitnahan tadi, yang melakukan gunjingan tadi. Oke, mudah-mudahan terjawab ya untuk Kang Nana Sumpena di Banjaran, juga Teh Ratna di Subang. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Facebook juga. Assalamualaikum, selamat siang untuk Teh Asri Garut. Halo Garut. Garut. Saya juga orang Garut ya. Apa kabar Garut, Cikajang, Singajaya, Pamengpeuk dan sekitarnya. Mudah-mudahan mangga Teh Asri bisa nanti dibagikan ya tayangan kita ini. Saya juga Asgar nih, asli Garut ya. Ya, ini dari Teh Asri di Garut. Pertanyaannya adalah, ngomongin orang termasuk ke dalam nyinyir gak? Nah, ini gimana? Kalau ngomongin orang, ini ngomongin orangnya, ngomongin apa nih? Belum jelas pertanyaannya. Apakah kebaikannya, keburukannya? Oke, tapi kalau dibaca kayaknya ini korelasinya kepada nyinyir, berarti ngomongin orang dalam keburukannya nih. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, atadruna mal ghibah? Kalian tahu nggak apa itu ghibah? Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah SAW, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu, engkau membicarakan aib kesalahan orang lain yang dia sendiri tidak menyukai. Ketika kesalahan, ketika aib itu dibicarakan, bahkan disebarluaskan. Lantas ada sahabat yang bertanya, afara'aita in kana fi ma aqulu? Bagaimana kalau seandainya apa yang aku katakan itu jelas ada keburukan pada orang yang saya bicarakan? Kata Rasulullah SAW, jika apa yang kamu bicarakan itu ada keburukan pada orang tersebut, maka sesungguhnya faqad iktabtahu, engkau telah ghibah. Tapi kalau tidak ada keburukan pada orang tersebut, lantas engkau membicarakan keburukan itu, padahal data dan faktanya tidak ada, faqad bahattahu, maka engkau telah buhat, maka engkau telah dusta. Ya, bahasa kitanya, maka engkau telah fitnah. Karena nanti ada bahasan khusus Kak, makna fitnah itu kalau di kita kan dengan kata fitnah biasanya apa tuh?
menuduh seseorang ya. Padahal nanti ada makna-makna kata-kata fitnah yang lain. Nah, jadi Teteh jelas sekali membicarakan keburukan orang lain nggak boleh. Meskipun keburukan itu ada pada orang tersebut. Kalau keburukan itu ada pada orang tersebut, inilah yang kita kenal dengan sebutan ghibah. Apalagi membicarakan, menyebarluaskan keburukan yang jelas dia nggak melakukan kejahatan itu, dia nggak melakukan keburukan itu, kita omongkan, kita sebarluaskan. Inilah yang disebut dengan fitnah. Yang tadi saya sebutkan dalam hadis, kalau seandainya perilaku ghibah fitnah itu ada pada diri seseorang, sebut saja kita ya, naudzubillah, maka kita termasuk orang yang bangkrut. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apa sih? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab apa? Orang yang bangkrut di tengah-tengah kita itu adalah orang yang tidak punya dirham, uang perak, dan tidak punya harta. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa amal sholat, saum, dan zakat, namun ia telah mencerca ini seseorang. Menuduh orang berzina, memakan harta orang, menumpahkan darah orang, dan memukul orang. Orang ini diberi amal kebaikannya, dan yang ini diberi dari kebaikannya. Apabila amal kebaikannya habis sebelum terbayar semua tanggungannya, dosa-dosa mereka yang dizolimi diambil lalu ditimpakan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan itu tadi penjelasannya ya Teh Asri, mudah-mudahan dapat difahami. Jadi intinya kalau ngomongin orang yang jelek-jelek termasuk ke dalam nyinyir ya, iya gitu ya. Termasuk ya, karena tergolongnya ghibah, dan tadi sudah dibahas mengenai balasan apabila kita berbuat ghibah, karena ghibah itu salah satu sifat yang tercela yang harus kita hindari ya. Dan sekali lagi, biasanya ghibah fitnah terjadi awalnya dari julid. Nah, itu udah berhubungan selalu Iri, ya. Julid, nyinyir, baper. Nah, kita masih ada goreng hati. Beberapa waktu ya. Sebenarnya nyambung juga dari bahasan minggu lalu, dari hati ke hati. Ini betul. Ini termasuk penyakit hati juga kan? Betul. Oke. Kita lanjutkan kembali udah ya. Oke. Baraya, saya menyapa dulu. Terima kasih bagi Baraya yang masih stay ya di Facebook ataupun juga di streaming di Baraya kita. Jangan lupa ini untuk tayangan kita akan di-upload ke YouTube Baraya Kita Official ya. Jadi bagi yang tidak menyaksikan hari ini atau tidak menyimak hari ini, bisa dibuka di Facebook, karena kalau Facebook itu biasanya ke save dan bisa dibuka aja, bisa juga nanti di share ya. Nah, kalau yang mau WA boleh ya untuk menghubungi kita di 0898198322, ataupun juga mau berkontribusi dalam acara ini. Misalnya Anda ingin tampil di acara kami untuk talk show, boleh ya, silakan bisa hubungi juga 085221483512 ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Siap. Udah ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. untuk Teh Fenty di Bogor ini. Selamat siang ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau tanya nih, kalau kita tersinggung dengan nyinyiran orang, padahal kita tidak seperti itu, ya, bagaimana caranya untuk menegur dia? Boleh nggak kita marahin agar dia tahu fakta yang sebenarnya? Jadi ini lebih kepada korban dari nyinyir. Kalau dilihat sih ini kayaknya difitnah, karena memang katanya Teh Fenty itu tidak seperti itu kenyataan atau faktanya. Ini bagaimana nih Pak Ustadz? Di tersinggung kemudian menegur, boleh nggak kalau misalkan marah untuk supaya orangnya itu tahu fakta yang sebenarnya? Mangga Pak Ustadz, mangga dijawab. Ya, ketika seseorang kemudian melakukan perbuatan perilaku yang sungguh sangat tercela, yaitu fitnah, ya, kayak memfitnah Teteh, memfitnah Mbak, dan itu jelas-jelas judulnya juga sudah fitnah, ya, tidak sesuai dengan fakta data yang dia ungkapkan. Maka wajib bagi kita untuk mengingatkan yang memfitnah kita. Ya, sampaikan apa maksud tujuan Anda memfitnah saya. Padahal saya tidak melakukan seperti yang Anda lakukan, seperti yang Anda sampaikan, seperti yang Anda bicarakan.
Alhamdulillah ya, kita kan negara hukum ya. Hmm. Ketika seseorang kemudian memfitnah sesuatu yang menyebabkan harga diri kita jadi rusak, nama baik kita jadi buruk, sebagai pelajaran maka kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Tapi katanya Ustadz, memaafkan kan lebih baik. Iya, wal afina aninas, ciri orang yang bertakwa itu memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kadangkala ada orang-orang itu yang ketika sudah dimaafkan tuh Kak, mengulang-ulang perbuatan yang sama. Ini kan tidak ada efek jerak ya. Sedangkan kita punya hak untuk menyelamatkan diri kita dari perilaku-perilaku yang jelas tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Maka ketika Teteh, ketika Mbak memaafkan, yaitu jauh lebih baik. Tapi ketika ternyata perbuatan itu terulang kembali, bahkan tadi ya menghancurkan nama baik Anda, nama baik keluarga Anda, kenapa tidak? Sebagai efek jera kita sampaikan kepada pihak berwenang. Gitu. Lebih kepada tingkatan dari kesalahannya itu ya. Ya memaafkan bagus. Kalau baik. misalkan masih bisa diberitahu dengan ini Baik-baik. tambahan dari aku nih ya. Kalau menurut aku sih kalau misalkan memang masih bisa diselesaikan baik-baik, walaupun yang betul kita negara hukum, karena tadi memaafkan itu jauh lebih baik, mulia deh. Mulia, betul. Kita maafkan tapi dengan catatan yaitu tadi mungkin ini kan memberitahukan kepada dia, menjelaskannya kalau sambil marah itu nggak boleh ya. Ini kan kalau dia pertanyaannya adalah boleh nggak kita marahin gitu. Ya kalau saya mengutip hadis Rasulullah SAW ya Kak ya, juga Baraya ya. Kata Rasulullah, laisa syadidu bis sur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Jadi yang kuat itu bukan seorang penggulat kata Rasulullah. Tapi yang kuat, yang hebat itu adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi, adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Jadi keren banget kan kalau di antara kita siapapun kemudian ketika posisi kita mau marah nih, emosi kan Kak, difitnah atau enggak emosi gimana? Tapi kita mampu menahan emosi kita mampu menahan marah kita, maka sungguh kita menjadi orang-orang yang mulia. Karena kata Rasulullah kita termasuk kategori orang yang kuat, orang yang hebat. Oke, ya. Mudah-mudahan terjawab ya Teh Fenty. Kemudian udah kita lanjutkan nih karena masih ada satu lagi yang belum dijelaskan mengenai baper. Baper. Nah, ini kalau baper ini sering banyak digunakan istilah-istilah seperti anak zaman now ya, anak sekarang jangan baper atuh meni baperan. Tong baper atuh meni baperan kamu mah. Nah, apa sebenarnya baper ini bawa perasaan ya atau bawa perubahan? Kita sepakat dulu baper di sini udah maksudnya baper kepada di saya. Baper di sini maknanya buruk. Oke, yang buruk berarti bawa perasaan. Jadi bawa perasaan. Main hati. Main hati untuk hal yang positif bagus ya, maksudnya ikhlas, melibatkan hati niat yang bagus setuju. Gitu kan. Tapi kalau baper untuk yang lain, orang padahal itu. Jadi itu tadi kalau orang baper nganggapnya bisa jadi jurit, bisa dinyinyir. Iya, betul. Gitu kan. Nah, sekarang mangga dijelaskan supaya ada pencerahan nih, ada inspirasinya baper bawa perasaan tuh seperti apa sih yang ada di dalam diri kita yang tidak boleh gitu. Ya, bahwa perasaan ataupun baper ini memang mengandung makna yang berbeda-beda yang dirasakan oleh setiap orang pastinya ya. Nah, gimana kalau sudah jelas kalau belum ada beberapa penyebab terjadinya baper, kita pun harus tahu apa yang jadi penyebab terjadinya baper. Baper ini baraya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan biasanya terlalu menganggap serius suatu perkara, kondisi dan keadaan hati yang sedang terluka, tersakiti, hati yang tersakiti, lagi menangis, bad mood gitu ya, bad mood ya. Mungkin bisa jadi ketika baper itu ada pada diri seseorang itu pas lagi banyak-banyaknya masalah yang dialami. Baper itu bisa jadi penyebabnya berlebihan dalam menanggapi sesuatu sehingga menggunakan perasaan, terlalu banyak menghayal yang tidak mungkin terjadi. Nah, lantas apa akibat buruk dari baper? Biasanya baper ini menyebabkan kita jadi malas untuk melakukan kegiatan.
tidak mood dalam segala sesuatu, mudah menangis, gampang kecewa, dikit-dikit sakit hati, susah untuk merasakan kebahagia, tidak mensyukuri nikmat yang ada, merasa kurang dengan segala yang dimiliki, minder dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana untuk kita cara mengatasi perasaan baper ini, rasa baper ini, bawa perasaan ini? Maka caranya adalah curhat ke teman apa yang sedang dirasakan. Ya, saya lagi baper nih Kak. Curhat ke Aka, Kak. Saya lagi ada persoalan nih. Nah, curhatnya saya ke Aka itu adalah bagian dari upaya untuk mengatasi agar tidak baper. Kemudian yang kedua adalah sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, kegiatan, ikut kajian, dengerin Baraya gitu kan, kepoin barayakita.com, ya, kepoin Samudra Quran. Kan obat biar nggak baper tuh adalah Al-Quran. Samudra_Quran, Anda follow Instagramnya, Anda ikuti, kemudian Anda simak bacaan-bacaan Al-Quran, insya Allah akan menjadi obat hati. Kemudian apalagi agar bisa mengatasi rasa baper ini, piknik, jalan-jalan ke tempat yang indah dan sejuk ya, kreasi tapi dengan protokol kesehatan kalau zaman sekarang gitu ya, ikuti protokol aturan-aturan pemerintah. Dan yang biasanya punten ya, maaf ya, awal mula baper, mungkin awalnya sudah sembuh dari baper, tapi jadi baper lagi apa? Karena bisa jadi banyak dengerin lagu-lagu galau yang ada di handphone Baraya. Maka kalau boleh saya sarankan, hapus tuh lagu-lagu yang baper, yang bikin perasaan tuh jadi berkecamuk, teriris-iris, sakit pas dengerin lagu hati yang tersakiti tadi. Sebaiknya hapus. Dengerinnya Quran. Kalau Quran mah insya Allah akan membuat hati kita jadi tenang, hati kita jadi tentram gitu ya. Dan yang berikutnya adalah cobalah untuk berpikir realistis, berpikir yang nyata. Kemudian ya banyak tentu agar kita tidak baper, dan ketika seseorang kemudian selalu mengingat Allah, selalu kembali kepada Allah, insya Allah perasaan-perasaan yang buruk itu akan hilang dari diri kita. Jadi tadi mengenai baper ini, kalau Anda merasakan lagi bawa perasaan, istilahnya lagi sensitif ya. Jadi diusahakan tadi kalau misalkan ya hubungannya bapernya karena masalah persahabatan, mungkin Anda lagi ada clash atau ada pertengkaran kecil lah. Nah gitu ya. Miskomunikasi dengan pasangan ya, atau misalkannya dengan sahabat, diusahakan kembalinya ke Al-Qur'an tadi ya, kata Pak Ustadz, jangan memutarkan lagu-lagu yang mellow, lagu-lagu yang galau. Kadang memang makin terlalu dalam, ya. Nanti makin terlalu dalam dan makin merasa bahwa diri ini adalah yang paling sengsara di dunia, gitu kan. Jangan sampai ya. Karena saya pernah beberapa kali mengalami baper. Pernah gitu. Tapi baper ada yang positif nggak Kak? Ada dong. Apa itu? Kalau yang baper positif itu lebih kepada motivasi kalau kata aku. Gitu. Jadi kayak misalkan ya orang disukses misalnya, ya baperin ke kitanya tuh gini, kok orang lain bisa sukses, kenapa kita nggak bisa? Nah, gitu kan, itu kan pasti bapernya ke yang positif gitu kan. Jadi kayak iya, jadi maksudnya tuh orang teh bisa sukses, ngapain? Bukan didengkiin, tapi dicari tahu tips-tipsnya supaya dia itu sukses dengan cara seperti apa. Pasti kan ada langkah-langkah atau kiat-kiat. Iya. Itu baper yang lebih kepada motivasi. Oke. Itu tadi sudah dijelaskan dari julid, nyinyir, dan baper ya, atau juniper ini. Nah, oke, kalau sudah dijelaskan tadi dari 3 sifat ini, dan juga sudah ada yang bertanya, berinteraksi dengan kita ya. Tadi terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mudah-mudahan terjawab, dan kalau misalkannya ingin silaturahmi lebih lanjut, mangga bisa di-follow Instagramnya Ustadz Deden apa? Saya USTADZ. Oke, dan boleh juga di-follow di Samudra Quran ya udah. Samudra_Quran. Ada 2 sih Kak ya. Kenapa disampaikan berulang-ulang itu? Karena yang satu lagi Samudra Quran itu lupa ininya, kata sandinya. Itu yang ini lama aja deh, udah yang baru yang sekarang Samudra_Quran. Oke, Samudra_Quran. Di sana mudah-mudahan bisa mengobati kebaperan ya, karena di sana konten-kontennya insya Allah itu kontennya luar biasa positif semua ya.
Dan juga terima kasih untuk Arkis Design dan juga PT Jabar Maya yang sudah mensupport program ini ya. Dan juga terima kasih bagi yang sudah mendengarkan Baraya dimanapun berada, baik itu melalui Facebook ataupun juga streaming. Dan hari ini mohon maaf tidak Instagram kita tidak live karena memang sedang ada kendala ya. Tapi insya Allah minggu depan kalau ada umur panjang, kalau ada takdir Allah, kita bisa bertemu kembali dalam frekuensi yang sama. Insya Allah. Oke, ya. Ada tambahan Bude kesimpulan? Ya, tambahan kesimpulan biar kita tidak juniper, julid, nyinyir, baper. Kesimpulannya adalah di surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Semoga Allah ampuni dari perilaku sifat yang mungkin sempat ada pada diri kita, yakni sifat julid, nyinyir, dan baper. Dan semoga hati kita dibersihkan oleh Allah sehingga tidak ada satupun sifat-sifat tercela pada diri kita. Oke, ya itu tadi kesimpulannya untuk pembahasan kita hari ini. Jangan lupa tetap pastikan ya pesan enjoy atau penjoy dari radio streaming Baraya. Untuk itu dari Jalan Peta 168E Bandung, dari stasiun radio streaming Baraya, berita positif dan inspiratif. Aka Ahmad mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Aka tutup. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com